Selamat datang kembali para sobat paralel. Saya hentikan terlebih dahulu video mengenai pembahasan Terra Infinita dan antek-anteknya, karena kemarin saya dihubungi oleh para elit global untuk tidak membahas tentang dunia lain di bumi. Mungkin bulan depan bakal bahas lagi, tapi diam aja ya, jangan bilang-bilang. Untuk 1 bulan ini saya ingin mendedikasikan video tentang perjuangan bangsa Indonesia, negara kita tercinta dalam merebut kemerdekaan dan menjaga agar kemerdekaan itu tetap menjadi milik kita. Kalau sejarah, pasti kalian semua sudah mengetahuinya, namun konspirasi dan tragedi-tragedi di dalamnya kalian pasti belum pernah mendengarnya. Terlepas nanti yang saya bahas itu adalah fakta atau hoak, saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat mencintai dan menjunjung tinggi bangsa dan negara Indonesia di atas segalanya. Mari bersama kita menjelajah ke masa lalu, dan menyelam di dalamnya. Semoga banyak pengetahuan yang akan sobat terima, dan mohon maaf jikalau ada kesalahan di saat menjelaskan atau kurang berkenan di hati dan pikiran sobat semua. Saya berharap untuk menuliskannya di kolom komentar agar saya dapat memperbaikinya di kemudian hari. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan merdeka. Selama 3 tahun dijajah oleh Jepang, rakyat Indonesia sangat begitu menderita, karena adanya Romusha dan genosida besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang. Apakah semua itu benar adanya? Apakah ada konspirasi di dalamnya? Saya ingin mengajak Anda menyelam lebih jauh. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman, pemimpin penjelajah dari Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Nusantara, lebih tepatnya di Banten. Lantas apakah saat itu nama Indonesia sudah dipakai? Ataukah nama Nusantara yang dipakai? Jikalau nama Nusantara saat itu yang dipakai, apakah sejarah yang kalian terima saat duduk di bangku sekolah tentang penjajahan Belanda selama 350 tahun itu benar adanya? VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie, atau perusahaan perdagangan dari negeri Belanda yang mulai beroperasi di tanah Nusantara sejak tanggal 20 Maret 1602. VOC beroperasi hanya pada area Hindia Timur saja, karena Belanda juga memiliki perusahaan yang bergerak atau beroperasi di area Hindia Barat. VOC layaknya sebuah negara, karena pemerintahan Belanda memberikan hak istimewa kepada perusahaan VOC. VOC memiliki peraturan dan pasukannya sendiri, bisa bernegosiasi dengan negara lain. Para ahli sejarah mengatakan bahwa VOC adalah negara di dalam negara. VOC datang bukan untuk menjajah, sekali tidak untuk menjajah, karena pengertian menjajah sendiri adalah proses menetapkan kendali asing atas wilayah atau rakyat yang disasar untuk tujuan penanaman, serta pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Seringkali, penjajahan bertujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Nah, VOC di tanah Nusantara itu bertujuan untuk berdagang rempah-rempah, atau lebih tepatnya memonopoli hasil rempah-rempah yang dihasilkan oleh bumi Nusantara. Mereka tetap membayar dan memberikan hak dagang kepada rakyat, atau pribumi, tidak semena-mena mengambilnya. Namun karena harga yang murah inilah yang membuat rakyat Nusantara mengatakan bahwa apa yang dilakukan VOC adalah penjajahan. Kekayaan VOC membuat para pegawai menganggap kondisi akan terus baik-baik saja. Kemudian, para pegawai pun lupa akan tugas, tanggung jawab, dan amanahnya sehingga sibuk memperkaya diri. Dampaknya, korupsi pun muncul dan dilakukan oleh banyak pegawai yang berdampak pada keuangan VOC. Disinilah budaya korupsi di Nusantara bermula, dan sampai hari ini menjadi akar permasalahan negeri ini. Banyak pegawai VOC yang sudah merasa kaya dengan kekayaan yang sangat melimpah akhirnya memutuskan untuk pensiun. Namun, jabatan tersebut akan kosong sehingga mereka pun berinisiatif menjualnya ke orang lain. Sejak saat itu, fenomena suap pun merajalela dan VOC dipimpin oleh orang-orang yang kurang kompeten di bidangnya. Dampaknya, sistem pun terpengaruh. Dan dari kejadian inilah budaya suap menyuap di Nusantara terlahir dan sampai hari ini juga menjadi permasalahan yang serius.
VOC menerapkan aturan yang sangat ketat dan mengikat. Wilayah kekuasaannya pun cukup luas. Namun, kemajuan ini tidak dibarengi dengan pengawasan yang tinggi. Akhirnya muncul perdagangan ilegal yang dilakukan para pedagang Nusantara dengan pihak asing. Akhirnya, kerugian VOC pun semakin banyak hutang di mana-mana. VOC merupakan persekutuan dagang yang besar, sehingga memerlukan banyak pegawai untuk menjalankan operasionalnya. Namun, banyaknya pegawai yang tidak efektif justru menjadi salah satu faktor kemundurannya. VOC pun harus menggaji pegawai yang berjumlah sangat banyak. Pasalnya, kurangnya produktivitas oleh pegawai yang tidak berpengaruh dengan baik secara signifikan. Tak hanya itu, saat pergantian jabatan, pada umumnya para pejabat meminta hadiah dan upeti. Sistem ini pun berkembang dan menjadi tindak pidana korupsi yang menyebabkan VOC mengalami kebangkrutan. Pada tahun 1795 puncak dari permasalahan VOC dimulai, Belanda takluk kepada Perancis dan fenomena itu menjadikan adanya kebangkrutan VOC. Saat itu, Willem V digulingkan oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis. Melihat kondisi tersebut, ternyata oktroi VOC tak mampu membuat perusahaan ini bertahan. Faktor internal dan kepentingan pribadi pun dapat menjerumuskannya hingga VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Semua yang dialami VOC, budaya korupsi, suap-menyuap dan semua yang berjalan di dalam pemerintahan VOC kala itu, mempengaruhi budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara. Alasannya karena VOC berjalan sudah hampir 200 tahun dengan budaya dan aktivitas yang sama kemudian membuat budaya mereka mengakar kepada daging dan darah rakyat Nusantara. Semua kejadian yang dialami VOC kala itu disinyalir akar penyebab dari permasalahan yang terjadi di negeri kita sekarang. Terlepas dari semua konspirasi di atas, semoga di hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-78, bisa sembuh total dari segala budaya negatif VOC dan menjadikan NKRI negara yang adidaya dan maju dalam segala sektor. Semoga kelak NKRI menjadi negara paling berkuasa dan paling berjaya di seluruh dunia. Sekian dulu kilas balik sejarah yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada informasi yang mungkin keliru. Sobat Paralel bisa menuliskan pendapat kalian semua di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membantu saya membangun channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadikan pengetahuan untuk sobat semua. Selamat beraktivitas hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.